Peganglah kaidah dari ayat ini, barang siapa yang meninggalkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala maksudnya meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Orang yang meninggalkan dusta karena Allah, maka Allah akan berikan kejujuran. Orang yang meninggalkan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang biasa berdusta di pasar kemudian dia meninggalkan dusta, maka Allah akan berikan kepercayaan manusia kepada dia. Orang yang meninggalkan riba dan begitu seterusnya, maka Allah akan berkahi rizkinya. Orang yang meninggalkan malas, maka Allah akan ganti dengan semangat hidupnya. Begitulah setiap di dunia ini pasti ada pasangannya. Yang baik dan yang buruk itu pasti ada pasangannya. Sebagai nabiku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa di masyarakat ini ada sebagian orang yang suka menebak-nebak nasibnya sendiri. Contohnya, ada sebuah peristiwa yang menurut dia peristiwa itu tidak akan membawa kebaikan bagi hidupnya, tapi rupanya tanpa sepengetahuannya peristiwa itu justru membawa kebaikan bagi hidupnya. Atau sebaliknya, terkadang kita memandang sebuah peristiwa itu sangat baik untuk dirinya, tapi rupanya di balik peristiwa itu justru buruk bagi dirinya. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan dalam Al-Baqarah 216 ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang kalian anggap itu tidak baik, kalian benci, rupanya itu lebih baik bagi kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang engkau anggap itu sebuah kebaikan, engkau suka dengan sesuatu itu, rupanya membawa bencana bagi hidupnya. Ingat, Allah tahu kondisi kita dan kita tidak tahu terhadap kondisi kita sendiri. Satu contoh dalam Quran, kisah perjalanan belajarnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam belajar kepada Khidir, walaupun sebenarnya dari segi tingkatan dan kemuliaan Musa jauh lebih mulia dibandingkan Khidir. Musa itu seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, kalimur rahman, dan banyak julukannya. Sementara Khidir ini diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi titah perintah kepada Musa untuk belajar kepada Khidir, Musa yakin bahwa Khidir punya ilmu yang dia tidak punya. Sebagaimana banyak pengetahuan Nabi Musa yang Khidir tidak punya. Maka berangkatlah Musa berjumpa dengan Khidir, kemudian belajar banyak hal. Saya akan contohkan dua perkara. Saat Nabi Musa dan Khidir berada di atas satu perahu, kemudian perahu ini berlayar sampai ke tepian. Tiba-tiba perahu itu oleh Nabi Khidir dilubangi sampai karang. Tentu Musa emosi. Bagaimanapun Nabi Musa tidak mau melihat kemungkaran. Sudah mendapatkan tumpangan yang gratis, sudah sampai di tempat tiba-tiba dirusak kapalnya. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Khidir dan Musa beranjak dari kapal ke daratan, melihat ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Tiba-tiba Khidir menangkap salah satu dari anak itu dan menyembelihnya. Tanpa ada alasan yang jelas, langsung ditangkap, disembelih, kemudian mati. Tentu Nabi Musa lebih marah lagi. Kenapa demikian? Bagaimana anak kecil yang tidak berdosa bisa dibunuh?
Apa ini sebuah pelajaran? Lihat bagaimana pandangan Nabi Musa terhadap dua peristiwa ini. Musa tidak suka, baik peristiwa yang menenggelamkan kapal atau peristiwa yang melakukan pembunuhan kepada anak belia kecil itu. Tetapi belum tentu yang dilihat itu buruk adalah buruk. Jadi kaidahnya belum tentu ibu melihat sesuatu itu buruk, ibu katakan buruk. Atau sesuatu yang ibu lihat baik, ibu katakan baik. Bisa saja yang ibu lihat itu sebuah keburukan, rupanya itu sebuah kebaikan. Bisa saja ibu melihat itu sebuah keburukan, kebaikan, rupanya di balik kebaikan itu ada keburukan. Karena setelah Nabi Musa mendapatkan penjelasan Nabi Khidir, masuk akal. Kata Khidir, ya Musa, kenapa aku lubangi kapal itu? Karena penguasa di sini tidak tahan melihat kapal yang bagus. Pasti akan dicuri, dirampok, dirampas, bahkan pemiliknya bisa dibunuh. Makanya aku sengaja melubanginya. Sebab kalau kapal ini dilubangi kemudian karam, nanti penguasa di sini dianggap kapal rusak, tidak mungkin diambil. Sementara pemiliknya masih bisa menggunakannya. Kalau dia mau menggunakan perahu itu tinggal diangkat, ditempel yang lubangnya, kan bisa dipakai. Atau dalam peristiwa yang kedua, kenapa aku bunuh anak kecil itu? Karena anak kecil ini kalau nanti sudah dewasa, pasti dia akan membunuh kedua orang tuanya. Sebelum dia dewasa dan menjadi jahat, apalagi sampai membunuh kedua orang tuanya, maka aku bunuh dulu anak ini. Lihat dua peristiwa ini. Apa yang dipandang Musa buruk, rupanya itu maslahat bagi nelayan. Apa yang Nabi Musa lihat anggap buruk karena Khidir membunuh anak kecil, rupanya ada maslahat, sebab kalau dia besar dia bunuh orang tuanya. Itulah Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kau anggap buruk rupanya baik, apa yang kau anggap baik rupanya buruk. Dan Allah tahu sementara kita tidak tahu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita petik pelajaran bahwa manusia itu selamanya tidak ada yang tahu soal kegaiban hidupnya. Apa yang akan terjadi di masa depan tidak ada yang tahu. Allah yang tahu. Karena tadi saya contohkan, belum tentu yang kita anggap buruk itu buruk, rupanya itu baik. Ya karena nasibnya sudah ditentukan seperti itu, ataupun sebaliknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perkara yang kedua, selain manusia tidak tahu yang gaib, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan sebuah putusan bagi kita, baik secara syar'i ataupun kauni, bahwa banyak perkara-perkara yang kita anggap benci, kita anggap buruk, rupanya itu sebuah kebaikan bagi kita. Dan itu banyak contohnya. Contohnya banyak sekali. Contohnya umpamanya, terkadang seseorang menganggap itu buruk, rupanya baik. Ada orang sakit, sudah berupaya dia berobat ke sana kemari, tidak kunjung juga sembuh penyakitnya. Kemudian ada penyakit-penyakit yang sepertimu kalau diobati sama dukun itu pasti sembuh tuh, karena sudah banyak pengalaman katanya. Mungkin bagi orang yang sakit ini, datang ke dukun itu sebuah kebaikan, karena bisa mengobati penyakitnya. Apalagi yang bercerita meyakinkan, apalagi sudah ada beberapa orang yang datang memang betul-betul sembuh umpamanya. Tentu ini sebuah kebaikan kan. Tapi dia tidak tahu di balik orang datang ke dukun itu bukan soal sembuh atau tidak penyakitnya, tapi di situ ada kesyirikan. Ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembuh penyakitnya, tapi dia menyandang dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu buat apa kalau dia sehat kemudian menanggung dosa besar, bahkan dosa paling besar? Jadi terkadang yang kita anggap baik, rupanya di balik itu ada sesuatu yang tidak baik.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin sebaliknya, ada sesuatu itu yang dianggap tidak baik, rupanya itu baik pula bagi dia. Contoh umpamanya, ada orang bekerja di satu PT, anggaplah di PT di Batam ini. Tiba-tiba kemudian perusahaannya turun sehingga harus ada gelombang PHK. Tentu orang yang sudah bertahun kerja di PT, yang tidak punya skill di luar PT, ketika melihat namanya tercantum di papan bahwa dia termasuk orang yang akan di PHK, ada sebagian orang yang tak kuat iman, mereka putus asa, menangis, berpikir nanti kalau saya keluar dari pekerjaan ini, apakah saya akan mendapatkan pekerjaan di luar yang lebih layak. Akhirnya was-was dia. Tapi setelah kemudian betul-betul dia dikeluarkan, kemudian dia berusaha untuk bekerja dengan baik, tanpa sadar rupanya Allah sudah memerankan keinginannya. Allah berikan rizki dengan wirausahanya, dan gajinya jauh lebih banyak dibandingkan gaji yang ia terima sebelumnya, dan dia pun bisa bebas ke sana kemari. Terkadang apa yang kita anggap buruk rupanya sebuah kebaikan. Saya itu punya kawan di Jawa Barat, dulunya bekas manajer bank konvensional, sudah jadi manajer, tentu banyak duitnya, terbiasa hidup mewah, kendaraan bagus, gaji melimpah, belum lahan-lahan basah yang menantinya, dan begitu seterusnya. Hidupnya enak secara lahiriah duniawiyah, tapi secara syar'i tentu tidak baik, karena bekerja di instansi ribawiyah tetap memakan uang riba. Dapat hidayah dia, kemudian dia keluar dari bank. Semua keluarganya menentang dia, semua keluarganya, sampai ke orang tuanya, istrinya, mertuanya, saudaranya menentang, jangan sampai keluar. Nanti kalau keluar kau makan apa? Nanti kalau keluar bagaimana pendidikan anakmu, bagaimana keluargamu, macam-macam dikasih was-was setan itu. Tapi dengan penuh keyakinan dia keluar. Akhirnya setelah keluar dia berwira swasta, buka usaha kecil-kecil, akhirnya besar. Sekarang memiliki perusahaan yang asetnya jauh dibandingkan ketika dia menjadi manajer di sebuah bank konvensional. Kaya, lebih kaya daripada sebelumnya. Artinya bahwa jangan melihat sesuatu itu buruk terus, tapi lihatlah terkadang di balik buruk itu, selama menjalankan perintah Allah pasti ada kebaikan. Kuncinya satu, yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah, pasrah dengan putusan Allah, dan redha dengan pengaturan Allah. Itu saja kuncinya. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan kita begitu saja. Karena Allah lah yang membuat skenario hidupnya kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini ada sebuah kaidah yang sering saya jelaskan. Apa kaidah itu? Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh saja yang ringan. Orang yang meninggalkan memandang yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Memandang yang diharamkan kan sesuatu yang dicintai manusia. Kalau dia tinggalkan, maka Allah akan ganti, di mana Allah akan berikan firasat yang tajam dalam kepalanya, dalam pandangan matanya. Dia akan memiliki firasat, memandang sesuatu saja sudah tahu akan terjadi apa. Tapi orang-orang yang memandang ke yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, maka matanya tidak mungkin memiliki firasat. Itulah terkadang kita mencintai sesuatu, tapi di balik kecintaan itu bisa membahayakan, karena memandang yang haram lama-lama akan menumpuk-numpukan dosa bagi kehidupannya. Atau
Orang yang meninggalkan riba ataupun hasil-hasil haram dari pekerjaannya, entah mengambil hak orang, menzalimi orang, uang, bukan hanya uang pokok dari gaji, kalau bisa ada tambahan dengan cara apapun, mau halal mau haram, yang penting dapat. Itu kan kesenangan. Tapi dia tidak tahu bahwa di balik kesenangan itu ada keburukan. Apa buruknya? Memakan yang diharamkan itu tidak menjadi berkah. Tidak berkah bagi dirinya, tidak berkah bagi keluarganya, tidak berkah bagi masyarakatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan riba atau pekerjaan-pekerjaan haram, Allah pasti akan berkahi dalam rizkinya dan Allah akan buka pintu kebaikan sebanyak-banyaknya. Yakin itu. Karena man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Contoh dalam sejarah, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu terkenal hobi mengoleksi kuda perang, dan itu disyaratkan dalam Quran. Dan kudanya bukan satu, bisa ratusan kudanya. Koleksi-koleksi kuda perangnya itu, karena Nabi Sulaiman suka berperang, jadi dia koleksi kuda-kuda perang itu. Entah kenapa saking keasikannya dia mengelus, memandang, membersihkan kuda sampai terbenam matahari. Dia lupa melaksanakan solat di sore hari. Maka gara-gara itu Nabi Sulaiman marah. Kemudian dia meninggalkan hobi mengoleksi kudanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin ketika dia memandang kuda itu dilalaikan sehingga lupa solat sampai terbenam matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman meninggalkan. Disembelihlah kuda-kuda itu, kemudian dagingnya disedekahkan. Setelah kambingnya disedekahkan, tidak ada lagi kuda koleksi. Dia meninggalkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena menyibukkan dari ibadah. Apa yang terjadi? Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan menunggang kuda. Apa itu? Ditundukkan awan, sehingga dia bisa naik awan ke arah mana dia sukai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena jalan awan berbeda dengan jalan kuda. Sama itu kalau disamakan pesawat dengan mobil namanya. Ya cepat pesawat kan itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh sederhana bahwa jangan pernah memandang sesuatu itu buruk, dia buruk, belum tentu bisa saja itu baik. Seperti pembahasan yang sudah kita bahas soal doa. Ada orang yang berdoa itu lama tidak diijabah ataupun diakhirkan pengijabahannya. Dia tidak sadar bahwa diakhirkan pengijabahan doa itu sebenarnya baik untuk dia. Tapi ada orang yang menganggap itu tidak baik masalahnya. Bahkan ada yang sampai ke tingkat keputusasaan. Ah, malas saya berdoa, sudah lama kali, sudah banyak kali saya berdoa tadi kabul-kabulkan. Akhirnya malas berdoa. Padahal ketika doa itu tidak dikabulkan, boleh jadi Allah sedang menguji kesabaran kita. Boleh jadi Allah sedang merencanakan menjadikan pahala doa itu simpanan kita di sorga, atau boleh jadi pengabulannya berbeda dengan permintaannya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kita pandang itu buruk, tidak dikabul-kabulkan doanya, rupanya baik pula bagi dia. Karena Allah sedang menguji kesabaran, atau Allah sedang mengumpulkan pahala menjadi simpanan sorga, atau Allah mengabulkan dengan cara yang lain berbeda dengan permintaannya. Mungkin pengabulannya berupa yang lain, keluarganya harmonis, tetangganya bagus-bagus, anaknya soleh dan soleha, keluarganya bahagia, tenang, tumakninah, dan begitu seterusnya. Dibandingkan kalau Allah kabulkan doanya, minta rumah dikasih rumah. Macam mana kalau dalam rumah itu anaknya durhaka? Macam mana kalau dalam rumah itu keluarganya bertengkar, tidak akur dengan tetangganya? Lalu buat apa memiliki rumah kalau tidak ada kebahagiaan di dalamnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka kewajiban kita adalah ikuti perintah Allah. Ikuti perintah Allah. Yang kedua, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu diuji oleh Allah dengan musibah. Entah musibah sakit, entah musibah keluarga bermasalah, entah musibah ekonomi, macam-macamlah musibah itu. Tentu orang yang ditimpa musibah pasti tidak suka. Rata-rata umumnya orang yang terkena musibah tidak akan suka. Mana ada orang yang mau sakit, mana ada orang yang mau miskin, mana ada orang yang mau ribut. Pasti orang itu mencari ketenangan.
Tapi karena dunia ini bukan tempat untuk bertenang selamanya, pasti ada ujian-ujian berikutnya. Ada orang-orang yang memandang ujian itu tidak suka, saking tidak sukanya sampai putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi kalau dipikir-pikir dan memandang jauh ke depan, kita menilai dari segi agama. Ingat, tidak semua musibah itu buruk. Begitu juga tidak semua nikmat itu baik. Karena dua-duanya ujian masalahnya. Bisa saja ujian yang kita anggap buruk itu rupanya membawa kebaikan. Karena kalau dia sabar ketika menghadapi musibah, maka dia akan dapat pahala tanpa batas. Dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Dan terkadang Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya, dan Allah siapkan baginya surga. Kita tidak tahu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, samalah dengan ibu kalau kumpul-kumpul gibah itu. Kan senang, Bu. Ibu kalau kumpul-kumpul 2-3 orang bicarakan orang kan senang ya kan? Enggak mungkin tidak senang. Saking senangnya lupa jam. Lupa jam masih mendingan lupa suaminya yang punya suami. Saking asiknya begibah tuh. Terkadang yang kita anggap mungkin senang, menyenangkan, apakah itu juga baik? Tidak, justru di balik gibah itu tidak baik. Karena dia sedang memakan bangkai saudaranya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seandainya kita terkena hal-hal yang kita tidak sukai, maka serahkan urusannya kepada Allah. Jangan adukan urusan kesusahan kepada siapapun selain daripada Allah. Mereka tidak akan bisa menolong. Mereka tidak akan bisa memberikan solusi. Hanya Allah yang bisa memberikan solusi. Bukankah masalah itu datang dari Allah dan Allah juga yang akan mengangkatnya? Tapi kebanyakan di zaman sekarang ini karena lemah imannya, baru tergoncang saja dengan sebuah musibah, mengadunya bukan kepada Allah. Kalau zaman dulu mungkin ngadunya sama buku diare namanya. Kalau zaman sekarang ya ngadunya sama Facebook, ya, sama TikTok, sama YouTube, sama grup-grup WA, Instagram dan begitu seterusnya. Itu semua alat dunia, tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau ingin keluar daripada musibah, at-tafwid ila Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yakin, harus yakin, bukan menyerahkan begitu saja, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada was-was dalam hati. Kalau sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya hati ini hanya semata-mata diberikan kepada Allah. Jangan pula kemudian dikenakan was-was. Karena setan ini terkadang masuk ke jalan darah manusia, membuat was-was pada diri jiwa kita. Umpamanya dia terkena musibah seperti contohnya di awal tadi, di PHK dari pekerjaan. Wah, sudah was-was. Setan datang dari mana-mana. Bodoh kau, kenapa kau keluar? Nanti cicilan rumah tersesat di jalan nanti. Nanti semua setan itu ngasih was-was itu. Enggak usah keluar, nanti kau sulit. Enggak usah keluar, nanti kau melarat. Enggak usah keluar. Asyaitan ya'idukumul faqra. Memang setan itu selalu menjanjikan kefakiran. Akhirnya karena was-was terlalu banyak, udah jelas-jelas pekerjaannya haram, pekerjaannya riba, pekerjaannya maling, pekerjaannya rampok. Karena terlampau banyak was-was setan, tidak mau ditinggalkannya. Kenapa? Karena terlampau banyak berfikir. Akhirnya banyak was-was, tidak yakin dengan Allah, tidak terima dengan putusan Allah, tidak menerima dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya kalau seperti ini, ya. Maka penting menyerahkan putusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jangan pernah bertanya tentang perbuatan Allah. Kalau kita sedang diuji, Bu, jangan pernah bertanya tentang perbuatan Allah. Allah yang bertanya kepada kita, bukan kita yang bertanya kepada perbuatannya. Karena banyak di masyarakat itu ketika ditimpa sebuah hal yang tidak menyenangkan, musibah dan semacamnya, malah dia mempertanyakan perbuatan Allah. Kenapa Allah enggak adil dengan saya? Kenapa Allah tidak baik dengan saya? Kenapa si fulan sehat saya sakit? Kenapa si fulan maju saya tidak? Kenapa si fulan begini saya begitu? Kenapa si fulan macam ini saya kok macam itu? Dan begitu seterusnya. Dipertanyakan soal putusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. La tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kau tanya tentang perbuatan Allah. Allah yang tanya perbuatan kalian. Jadi serahkan semua putusan kepada Allah, yakin
bahwa belum tentu yang kita anggap buruk itu buruk, terkadang itu sebuah kebaikan. Belum tentu sesuatu yang kita pandang itu baik adalah sebuah kebaikan, karena terkadang di balik itu ada keburukan. Di zaman Nabi SAW, saat para sahabat Nabi SAW di Mekah, kita tahu kehidupan di Mekah, Bu, para sahabat tidak bisa dan tidak mampu melawan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena kuatnya mereka dan lemahnya kaum muslimin. Rasul melarang tidak boleh melawan, apalagi berjihad, apalagi perang, karena itu sama dengan menyerahkan nyawa dan bunuh diri. Rasul hanya menasihati suruh sabar dan sabar. Akhirnya terjadi hijrah. Mulailah kemudian hijrah satu persatu dari Mekah ke Madinah. Mulailah mereka merasakan kehidupan yang sangat nikmat, yang sangat bahagia. Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman. Mereka bisa beribadah, mereka bisa mencari ma'isyah. Mereka mulai bangkit dari kehidupan. Tiba-tiba setelah tahun kedua Hijriah, datang perintah jihad. Datang perintah jihad. Otomatis ini sahabat yang enggak pernah berjihad sudah mulai terpuruk, tiba-tiba sekarang mulai bangkit. Kemudian disuruh untuk peregang nyawa, karena jihad itu kan konsekuensinya mati kalau tidak selamat. Dan sebagian para sahabat merasa berat. Maksudnya berat secara tabiat, bukan karena melawan perintah. Tidak, sahabat tidak melawan perintah. Kalau memang disuruh jihad, dia mau apa lagi ya jihad, sami'na wa ata'na. Tapi dalam hati mereka ada terasa gimana gitu, masih ada kecenderungan untuk tidak mau berangkat. Tetapi kecenderungan hati, bukan karena melawan perintah. Melawan perintah tidak boleh, ya. Yang namanya hati itu kan berbolak-balik. Namanya orang baru menikah gitu suruh jihad, mungkin berpikir aduh nantilah, berat ya, karena baru nikah. Atau sedang membangun rumah, belum diatap, cuma ditinggal nanti bocor pula semuanya. Atau mungkin ada kesibukan dunia. Terkadang ada yang merasa kayaknya kurang puas dengan putusan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tahu, dan Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, dan perang itu memang sesuatu yang kalian tidak suka. Karena bagaimanapun mau tidak mau bisa tidak kembali dalam jihad, bisa mati dalam jihad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat selanjutnya di sini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jihad itu memang berat. Mungkin tabiat kalian tidak suka, tapi di balik jihad itu ada kebaikan. Fa huwa khairul lakum. Dengan jihad, walaupun dia mati, seandainya dia mati syahid. Dan kalau masuk surga tanpa hisab dan adab. Dan para mujahidin ketika kematiannya tidak akan merasakan fitnah kubur, karena cukuplah kilatan pedang menjadi fitnahnya di dunia. Jadi tidak semua yang dianggap kita tidak suka itu sebuah keburukan. Jihad tidak suka, tapi di balik jihad itu ada kebaikan. Kebaikannya apa? Akhirnya kita tidak menjadi orang yang dijajah. Sebab kalau merdeka setelah jihad, tidak ada yang merongrong dari musuh-musuhnya. Bisa beribadah dengan tenang, cari pekerjaan dengan tenang, dan begitu seterusnya. Banyak faedahnya. Lah ini juga bisa dijadikan kaedah kita ketika kita hidup bermasyarakat, Bu. Ketika hidup di masyarakat seperti itu. Contoh umpamanya ibu dalam keluarga dapat mertua seperti nenek lampir, gak cocok bahasanya. Mertuanya tidak cocok, sering bertengkar. Jangan dianggap kalau gitu mertua ini jelek kali, gak cocok dengan saya. Nyesel juga saya kawin sama suami saya. Akhirnya saya masuk ke keluarganya, saya musuhan Pak dengan orang tuanya. Kalau orang berpandangan picik, pasti memandang sebuah keburukan itu adalah buruk. Tapi kalau pandangannya luas, tentu dia akan mengatakan ini tantangan dan ujian bagi dia. Boleh jadi dengan perangi mertua yang seperti itu, Bu ya, boleh jadi ibu bisa meningkatkan kesabaran. Hari-hari diomeli, ibu sabar pahala. Bayangkan gara-gara diomeli, ibu dapat pahala. Kalau terus diomeli makin banyak pahalanya kan, Bu? Asal ibu sabar. Ibu sabar, ngambil hati, maka itu pahalanya besar. Jadi cobalah melihat sesuatu yang negatif itu dinilai positif. Tetangga enggak benar nih, jangan lihat keburukannya saja, tapi lihat dampaknya. Dengan tetangga jelek dengan kita, akhirnya menggibah kita tanpa kita membalasnya. Tahu-tahu sedang transfer pahala. Tetangga sedang mentransfer pahala kepada kita.
Ya, tapi jangan ibu kompori terus gibah aja nggak apa-apa kan itu. Ya, artinya kalau mereka berbuat jahat kemudian kita sikapi dengan kebaikan dan kesabaran, justru hikmahnya di situ. Kita tidak sholat, kita tidak baca Quran, kita tidak puasa, haji dan umrah, cukup diam sabar digibahi tetangganya, ibu sudah dapat pahala dan sudah menyedot pahala orang itu. Dari sinilah kalau kita paham ayat ini, insya Allah tidak akan sedih selama kita hidup di dunia ini, tidak akan merana, tidak akan bimbang, tidak akan stres, tidak akan bingung. Kenapa? Karena semua itu ada hikmahnya. Kalau kita memandang yang negatif menjadi positif. Ya. Begitu juga sebaliknya. Jangan memandang sesuatu yang baik itu baik. Contoh umpamanya, ibu usaha lancar jaya, badan sehat, umur panjang, padahal ibu tidak pernah sholat, ibu tidak pernah zakat, bakhil setengah mati tingkat dewa, enggak mengeluarkan duit sepeser pun, tapi usaha lancar-lancar saja. Ah, ustadz ini enggak beres, katanya kalau orang enggak sedekah rizkinya seret. Mana ada saya seret, saya buka cabang sana, buka cibing, kebanyakan cabang saya ini. Tak adalah tuh. Ada orang yang mengatakan seperti itu, dia tidak tahu bahwa tidak sesuatu yang dianggap baik itu baik. Itu namanya istidraj dalam bahasa agama. Istidraj itu artinya seseorang mendapatkan kemaksiatan di atas maksiat, tidak sholat tapi kaya, tidak zakat tapi berkembang harta, dan begitu seterusnya. Justru kalau seandainya kita tidak melaksanakan kewajiban Allah dan tidak meninggalkan yang diharamkan Allah, tiba-tiba kemudian kita disenangkan dalam urusan dunia, hati-hati, jangan senang. Jangan-jangan ini istidraj, karena tidak semua yang kita anggap baik-baik boleh jadi di balik kebaikan itu ada keburukan. Karena kalau sampai terlena dengan istidraj ini, maka Allah Subhanahu wa taala kalau datang membawa azab, maka akan datang membawa azab sementara pandangan mereka seolah-olah di atas keputusasaan. Datang tsunami, roboh rumahnya, habis, tergilas dengan air, tidak ada lagi hartanya. Allah kalau mau menghancurkan harta sebentar saja, sebagaimana Allah kalau memberikan kekayaan juga sebentar saja. Tapi siapa yang dihancurkan, siapa yang dikayakan, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui bahwa, ingat bahwa kenapa kita tidak boleh memandang yang buruk langsung divonis buruk. Belum tentu yang buruk itu buruk, atau ketika melihat sebuah kebaikan itu baik, belum tentu ada keburukannya. Kenapa kita tidak boleh melakukan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di ujung ayat yang tadi kita bahas, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha tahu, sementara kita tidak tahu. Kita hanya melihat dohirnya saja, oh ini baik, oh ini buruk. Rupanya yang kita anggap baik adalah buruk, yang kita anggap buruk itu pula yang baik. Samalah analoginya, kalau di depan kita ada dua gelas, yang satu sirup, yang satu umpamanya obat yang sangat pahit sekali. Kita minum dua-duanya. Mungkin bagi kita senang yang sirup kan, karena pahit dia, karena manis dia. Tapi setelah minum, penyakit macam-macam, gulanya naik, kolesterolnya naik, macam-macam naik. Tapi ketika kita minum jamu yang pahit, setelah minum rupanya kita sehat, kita sembuh, kita bugar, nambah umur, dan begitu seterusnya. Dari sini kita tahu belum tentu yang kita anggap baik itu baik, justru bawa penyakit kan. Belum tentu yang kita tidak anggap baik rupanya baik karena membawa obat. Itu analoginya seperti itu. Lah dalam hidup dan kehidupan kita juga seperti itu. Maka pandanglah sesuatu yang negatif itu, jadikan dia positif. Orang sakit jangan dianggap tidak baik. Orang sakit itu berapa banyak pahala kalau sabar saat dia sakit. Orang fakir, jangan mengira fakir itu susah terus. Bisa saja di balik kefakiran itu ada pahala besar, karena dia sabar dengan kefakirannya. Jangan sekali lagi tertipu dengan tipu daya Allah syaitan dan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara contoh-contoh yang disebutkan para ulama, contohnya adalah orang yang meninggalkan makan. Maksudnya di hadapannya memang banyak makanan dengan lauk pauk dan macam-macam lauknya, lezat, enak, mahal, tapi sesuatu yang kita sukai belum tentu kan baik.
Karena kalau kita sembarang makan, apalagi di usia-usia sudah tua, itu bisa memicu banyak penyakit kan. Akhirnya gara-gara makan kerang gitu ya, kolesterol naik ya. Kelebihan makan nasi putih, darah tinggi, diabetes naik. Kemudian gara-gara makan ini darah tinggi naik ya. Jadi belum tentu dari makanan saja yang kita sukai belum tentu itu baik bagi kesehatan. Itu contoh makanan. Apalagi contoh-contoh yang di luar dari makanan dari kehidupan kita ini. Maka peganglah kaidah dari ayat ini, barang siapa yang meninggalkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala maksudnya meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Orang yang meninggalkan dusta karena Allah, maka Allah akan berikan kejujuran. Orang yang meninggalkan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang biasa berdusta di pasar kemudian dia meninggalkan dusta, maka Allah akan berikan kepercayaan manusia kepada dia. Orang yang meninggalkan riba dan begitu seterusnya, maka Allah akan berkahi rizkinya. Orang yang meninggalkan malas, maka Allah akan ganti dengan semangat hidupnya. Begitulah setiap di dunia ini pasti ada pasangannya. Yang baik dan yang buruk itu pasti ada pasangannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an takrahu syai'an. Wa asa an takrahu syai'an. Apapun yang kalian pandang kemudian kalian membenci sesuatu, dari yang dipandang itu akhirnya benci. Wa asa an takrahu syai'an, apapun yang kalian tidak suka, benci dengan sesuatu, fahuwa khairul lakum, maka itu bisa jadi kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan apapun yang kalian anggap saat memandang itu sebuah kebaikan, wa huwa syarrul lakum, bisa saja itu sebuah keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha tahu dan kita sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Yang jelas yang menciptakan kita Allah dan yang tahu maslahat kita juga Allah, maka serahkanlah kepada Allah, yakin dengan Allah, pasrah dengan keputusan Allah, kemudian redha dengan pengaturan Allah kepada kita. Inilah kunci ketenangan, kebahagiaan dalam meraungi kehidupan. Wallahu alam. Ini nasihat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah suatu barang yang kita inginkan dan berdoa dan ditujukan lewat mimpi, apakah Allah ridho kita punya barang itu? Ulangi pertanyaan. Apakah suatu barang yang kita inginkan dalam mimpi dan berdoa dan ditujukan lewat mimpi? Oh, mimpinya dia mimpi contohnya ingin nampak barang dalam mimpinya handphone terbaru gitu. Kemudian dia bisa beli. Apakah kemudian barangnya itu sah dimiliki? Begitu pertanyaannya. Contoh ya, lewat contoh ya, kurang lebih lah kayak begitu. Ya nggak masalah. Masalahnya adalah kalau ini milik orang itu tidak boleh. Dalam mimpi nampak ada cewek cantik, kenyataannya istri orang, ya tidak bisa direbut, itu istri orang ya. Tapi kalau barang dalam mimpi itu umpamanya barang-barang yang halal, bukan milik orang lain, kemudian kita miliki dengan cara halal, membelinya, maka tidak ada masalah halal. Tapi kalau dalam mimpi nengok kambing, rupanya kambing tetangga, dalam mimpinya kambing dia, kenyataannya kambing tetangga, kemudian diklaim ini kambing saya, kata tetangganya bukan kambing saya, enggak, dalam mimpi ini kambing saya. Ya enggak bisa, mimpi itu jangan dijadikan dalil. Soal kepemilikan ya. Dalam mimpinya ada rumah, dia perasaan rumah nomor sekian di Sukajadi itu rumah dia, itu dalam mimpi itu. Ketika bangun datang ngetok rumahnya itu, keluar ini rumah saya, kan enggak bisa kayak gitu ya. Jadi lihat maksudnya. Kalau dalam mimpinya barang-barangnya bukan yang diharamkan, seperti melihat binatang kayak anjing yang tidak boleh dipelihara kan itu ya, babi dan yang semacamnya, halal. Mungkin dia lihat handphone, dalam mimpinya lihat apa gitu binatang-binatang, dan dia bisa memiliki dengan cara yang sah dengan membelinya, maka nggak masalah.
Wallahu a'lam. Satu lagi gini Ustaz. Ya. Seorang ada masalah, terus dia mencari masalah karena diajari Ustaznya. Jadi buka Al-Quran secara mata tertutup, kemudian buka salah satu halaman, kemudian dituju ayat itu, kemudian ditafsirkan sendiri dengan ayat itu dengan masalah dia. Nggak boleh. Man fassara al-Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Ushul Tafsir, man fassara al-Qur'ana bi ra'yi, barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, fa asaba, betul pula lah dia mentafsirkan, tak salah, faqad akhta, maka dia telah salah. Padahal benar tafsirkannya, tetap salah, tidak boleh. Sebab kalau ini nanti dibenarkan, takutnya semua Al-Quran bisa ditafsirkan oleh kepalanya masing-masing. Yang kedua, tadi model tebakan, model judi namanya tadi, untung buntung namanya. Mata ditutup, Quran dibuka, main tunjuk, kena ayat. Ya kalau ayatnya pas, kalau ayatnya tidak pas, kan repot jadinya. Nanti masalahnya lain, ayatnya pula lain. Umpamanya masalahnya dia ingin menyelesaikan masalah rumah tangga, pas ditunjuk ayat jihad pula, kan aneh jadinya, nggak nyambung kan gitu ya. Itu kayak dukun-dukun yang buat raja-raja itu. Saya waktu di Singapura, ada jemaah Singapura dulu ya, waktu masih di sana ngajar itu, ada orang jemaah Singapura, dia nyerahkan jimat berupa raja itu, dibungkus pakai kain ya. Itu bungkus kain kalau nggak salah itu, saya buka ada lagi kain, buka ada lagi kain, ada 5 kalau nggak salah itu, 5 rangkap kain itu. Tapi memang setiap kain itu harum sekali, pakai minyak yang tahan lama, minyak wanginya itu. Jadi saya tanya sebelum saya mau bakar itu jimatnya, saya pengen tahu isinya. Kemudian saya tanya sama yang punya jimat ini, Pak, jimat ini dapat dari mana, Pak? Saya beli di Batam, mak dukun Batam pula ini. Jadi gunanya apa? Dia bilang gini, Pak Ustadz, saya ketemu sebenarnya dukun itu domisili di Tanjung Pinang, ketemu di Batam, terus katanya bisa dengan memegang jimat ini. Saya kan punya kedai nih di sini katanya. Lah jimat ini untuk penglaris. Saya yakin gak yakin sih. Ya cuman setelah saya mengaji di tempat ini kok makin yakin ini kesyirikan, makanya saya serahkan Ustadz, tolonglah hancurkan katanya. Jadi saya penasaran, saya buka jimat-jimat itu. Rupanya ada kertas ujungnya, tulisan ayat di situ. Rupanya cerita tentang sihir. Ayat itu cerita tentang pertarungan Nabi Musa dengan tukang sihir. Isinya itu, isinya tentang pertarungan Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Sekarang pertanyaannya, ini raja untuk menglariskan dagangan, tetapi isi jimatnya Al-Quran yang menceritakan tentang pertempuran Musa dan tukang sihir. Kan gak nyambung itu. Ya saya tebak-tebak saja, mungkin maksudnya pertempuran antara warungnya bapak ini dengan warungnya bapak yang sebelah, mungkin itu maksudnya ya. Mungkin ini dianggap warungnya Nabi Musa, yang satunya warungnya tukang sihir Fir'aun. Mungkin begitu kan, di apa, kalau ini sangkaan saya mungkin begitu. Ya. Maksudnya raja itu mungkin ke situ, tapi ini masih sangkaan saya. Tapi yang jelas bahwa ini nggak ada gunanya, nggak ada kaitannya cerita Nabi Musa dengan orang jualan itu. Nah, terkadang begitulah, kadang-kadang ya. Makanya dalam masalah ini pun tidak boleh kita mentafsirkan Quran itu dengan akalnya. Makanya ulama membuat kitab namanya Ushul Tafsir. Ada Ushul Tafsir. Kemudian juga ada kitab-kitab tafsir di sana yang mengacu kepada para ulama salaf, ya. Karena bagaimanapun mereka lebih ahlinya di dalam memahami Al-Quran. Wallahu alam, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.